Dan ini saya ganti oli pasti pagi hari, karena dari malam sampai pagi itu motor keadaan mati, dan biar endapannya itu turun semua karena motor sudah adem. Nah, ini hasilnya, paling nyusut cuma berapa mili ya teman-teman. Nah, banyak rekan-rekan kita yang mungkin motornya berasap atau ngebul. Salah satunya telat ganti oli. Bahkan kita rajin ganti oli ya teman-teman, bisa ngebul juga. Lah, penyebabnya apa? Karena kita terlalu menggampangkan pergantian olinya itu bulanan, bukan per kilo. Nah, jika teman-teman mungkin motornya tidak ada kilometer atau kabel kilometernya putus, kita tiap hari jangan panik, bisa dengan handphone kita sendiri. Jadi kita tiap narik otomatis kan akun hidup, data hidup, Google Map juga hidup. Nah, ini nanti riwayatnya ada semua. Dalam sehari full kita tembus berapa kilometer. Nah, intinya dengan cara inilah kita bisa tahu jarak tempuh sehari itu tembus berapa. Terus dalam seminggu kita dikalikan tembus berapa juga. Tapi sebelum ke proses lanjut, kita langsung cek sama-sama. Kalau saya itu pergantian olinya setiap 2000 km itu paling cepat, tapi saya stabilkan di 2500. Kenapa saya pantengin untuk di 2500? Karena salah satunya yang pertama adalah motor kita itu motor capek. Dalam arti gini teman-teman, kita habis dapat orderan, habis nganter. Nah, belum lama motor belum dingin, kita dapat orderan, lanjut lagi. Nah, itu yang dibilang motor capek. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Saya yakin info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika speedometer kita mati, kita cukup menggunakan handphone. Tinggal kita tulis di buku atau di catatan lewat HP. Jangan abaikan ya. Mungkin ketika kita ada di lampu merah, terus posisi di jalan kena macet, bahkan di rel kereta, itu kita berhentinya bisa sampai 10 menit bahkan lebih. Ingat, perputaran mesin itu tetap jalan. Nah, ini saya posisinya juga masih ngebeat ya teman-teman. Kita langsung ke prosesnya. Ini saya mau ganti oli. Tapi sebelum ke proses lanjut, yang gimana mungkin speedometer kita mati, nanti kita akan cek tiap hari itu tembus berapa kilometer melalui handphone kita sendiri, terutama yang punya akun driver, entah itu Gojek, Grab, dan lainnya. Nih, 4 botol saya jadikan 5 pergantian, karena tiap satu botol pasti saya sisain yang namanya 200 mili. Kita tuangkan dulu dan kita kumpulkan dulu apakah tembus yang namanya 800 mili. Nah, kita percepat saja ya biar tidak nunggu lama. Dan mungkin teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir bisa tahu masukan dari saya ini. Nah, kita udah tuangkan. Nah, ini jadinya, ini olinya masih ori ya teman-teman. Nah, ini sudah saya tap atau sudah saya tap. Endapannya udah turun semua. Nah, kita akan tuangkan lagi dan kita percepat, karena kalau kita rekamannya benar-benar dari awal sampai akhir itu bisa berjam-jam. Nah, ini hasilnya berapa? 700 lebih ya teman-teman. Jadi kurang lebih nyusutnya hanya 100 mili. Nah, sekarang hari Rabu ya, jam 14.47. Ini kebetulan saya sudah obit karena tadi posisinya baterai udah mau habis. Terus posisinya hujan juga di area Cikarang ini, alhamdulillah. Poinnya baru dapat 2150 dari 14 trip. Dan alhamdulillah pendapatannya udah tembus kepala loro. Nah, tetap kita syukuri, nikmati, dan jalani apa yang udah ada. Nah, kita bisa cek dulu di pendapatan hari ini tripnya. Kalau kemarin hari Selasa 19 ya, dan di hari Senin pas Natal cuma dapat 15 nih ya teman-teman. Selasa 19 trip ya, ada cancelan 1.
Nah, di hari ini baru dapat 14 trip, itu pun ada cancelan 1 juga. Nah, kita langsung ke prosesnya. Langsung masuk ke Maps. Kita tunggu beberapa saat karena memang tiap hari pasti kebaca map kita tembus berapa kilometer. Tiap kita ngebit atau mau menjemput ataupun mengantar tetap terbaca karena HP-nya sudah tersimpan otomatis. Klik lini masa Anda. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini udah muncul. Kita klik saja lanjutkan. Inilah tembus riwayat kilometer untuk hari ini, dan kita akan mencoba untuk zoom biar lebih jelas. Nah, itu ya teman-teman. Kita cek di tanggal kemarin atau hari kemarin, tembus 107 km non-stop perjalanan itu 6 jam lebih, hampir 7 jam. Nah, di hari kemarinnya lagi tembus sekian. Nah, ini teman-teman harus catat yang namanya history ini. Sehari tembus berapa kilometer. Nah, mungkin itu info yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, karena sejatinya kita hanya sharing yang gimana perjalanan kita itu kerjanya sama-sama di jalan gitu. Kalau kita nggak share tentang info seputar ojek online, ya kita bahas motor. Intinya biar nggak jenuh juga. Kalau kita pembahasannya di dunia online atau bahasnya hanya driver Gojek doang, ya pasti jenuh. Saya pun juga membahas seperti ini karena salah satunya pekerjaan saya. Jadi kita sharing itu bukan di tempat pendapatan kita doang, atau kita sharing di tiap order saja. Kita juga sharing bersama-sama supaya kita tahu entah itu cara menjaga motor atau merawat, terus kita cari spot ramai, terus gimana caranya akun tetap terjaga. Biarpun yang lain itu bisa gacor terus turun, intinya di akun kita tetap stabil. Nah, itu kuncinya. Tapi di sistem sekarang memang gampang-gampang sulit, karena memang salah satunya customer itu aja, terus delivernya itu makin banyak, ditambah aplikasi makin banyak. Jadi dari customer itu memilih, dan kita mungkin sebagai customer juga pasti memilih mana yang termurah. Walaupun pelayanannya mungkin beda, tapi kalau sekiranya ada perbandingan, tetap pasti pilih yang paling rendah. Nah, itulah info yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam satu aspal. Tetap semangat.